Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah yang ada di Kota Bandung dan yang pastinya berkaitan dengan komunikasi politik. Sebelum masuk pada intinya, kita akan menjelaskan apa sih komunikasi politik itu? Jadi, komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media-media yang menimbulkan akibat tertentu. Pada komunikasi ini tentunya melibatkan pesan-pesan politik dan aktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Lalu, Bandung juga merupakan sebuah kota yang dimana di dalamnya penuh dengan berbagai sejarah. Contohnya, banyak bangunan besar di kota Bandung yang berkonsepkan Belanda. Hal tersebut dikarenakan dulunya bangunan itu digunakan oleh Belanda untuk kegiatan-kegiatan tertentu, salah satunya kegiatan perpolitikan. Banyaknya museum di kota Bandung juga memiliki sejarah dan kaitannya dengan politik. Salah satu tempat bersejarah di Bandung yang dapat berkaitan dengan politik ialah Museum Sri Baduga Bandung, di mana tempat ini memiliki banyak sejarahnya. Didirikan pada tahun 1974 dan diresmikan pada 1980 dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Beragam benda tersebut terdiri dari beberapa koleksi arca pada zaman megalitik, pakaian adat, rumah, perkakas, permainan, dan juga alat musik tradisional. Busana Santana. Santana adalah istilah untuk menyebut golongan bangsawan kecil pada masyarakat Sunda yang merupakan keturunan perkawinan antar seorang raden dengan golongan yang lebih rendah. Busana yang dikenakan oleh Santana sudah dipengaruhi oleh busana gaya Eropa. Hal itu terlihat dari busana yang digunakan oleh laki-laki berupa jas dan celana pantalon berwarna putih dengan tetap mempertahankan ikat kepala sebagai ciri khas laki-laki Sunda. Sementara itu, perempuan dari golongan Santana mengenakan kebaya modifikasi dari segi warna dan dipadukan dengan kain batik. Nah, hal tersebut jika dikaitkan dengan teknik persuasi politik masuk ke dalam penjulukan name calling karena dianggap memberi label buruk kepada seseorang. Pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 digelar konferensi antar negara-negara Asia dan Afrika yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, disebut Konferensi Asia Afrika atau yang sering dikenal dengan KAA. Tujuan KAA adalah mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika, terutama dalam mempertahankan kedaulatan sekaligus upaya dalam melawan imperialisme dan rasialisme. Tokoh-tokoh yang memprakarsai KAA adalah dari negara di Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Keberadaan KAA tentu telah memberikan dampak yang cukup signifikan. Lalu, apa dampak KAA terhadap politik global? Dampak KAA terhadap politik global adalah mampu menjadi penengah dua blok yang saling berseteru sehingga dapat mengurangi ketegangan akibat perang dingin dan mencegah terjadi perang terbuka. Seperti yang ada dalam sejarah, setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, perselisihan antar negara masih terjadi yang dikenal sebagai Perang Dingin. Di belahan dunia, terutama di wilayah Asia dan Afrika, masih ada masalah bahkan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan bahkan tingkat perang terbuka. Penyebab terjadinya perselisihan tersebut adalah lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan dengan ideologi maupun kepentingan, yaitu blok Barat dan blok Timur. Dalam KAA Bandung, mereka membahas mengenai masalah-masalah negara bekas koloni Barat yang baru berkembang. Hal yang dibahas mulai dari masalah perdamaian, para negara dunia ketiga atau negara berkembang dalam perang dingin, perkembangan ekonomi, dan dekolonisasi. Hasil KAA adalah terbentuknya Dasar-Sila Bandung yang pada dasarnya berisi tentang upaya menjaga perdamaian. Dengan melahirkan gerakan non-blok,
kelak menginspirasi Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser dalam membentuk Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan Non-Blok adalah organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara yang menganggap diri mereka tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun atau bersikap netral. Tujuan utama GNB adalah mengupayakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. Selain itu, GNB juga menentang adanya apartheid, sistem pemisahan ras, serta tidak memihak fakta militer manapun. Nah, itu dia beberapa penjelasan tentang sejarah di Kota Bandung yang pastinya berkaitan dengan komunikasi politik. Sejarah-sejarah yang menarik dan pastinya diangkat dari kisah nyata. Dan mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dan Bandung bagiku bukan cuma urusan wilayah belaka, lebih jauh dari itu.